Selamat datang di implementasi aksi perubahan. Dengan judul Klinik Anggaran. Tagline dari Klinik Anggaran merupakan akronim dari Des Penganggaran Terpadu dalam Penyusunan Sumber Dana DAUSG dan Otonomi Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Reformer, Dewanta Agung, SE. Mentor, Puspla RKBI, SSOS, MSI. Coach, Dr. Randus, Ishak Irwan Limbong, MM. Berikut penjelasan tentang milestone jangka pendek implementasi APSI perubahan klinik anggaran. Desk Penganggaran Terpadu dalam Penyusunan Sumber Dana. Milestone 1. Terwujudnya persamaan persepsi dengan stakeholder yang terdiri dari kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor. Kegiatan 2. Terwujudnya persamaan persepsi dengan stakeholder. Kegiatan 3. Melakukan rapat dengan staf. Milestone 2. Terwujudnya pembentukan tim kerja yang terdiri dari kegiatan 1. Melakukan identifikasi personil yang akan dilibatkan dalam tim kerja. Kegiatan 2. Mengarahkan staf untuk menyusun uraian tugas dan SK tim kerja. Kegiatan 3. Melakukan pengesahan SK dan uraian tugas tim kerja. Milestone 3. Terwujudnya penyediaan instrumen sumber DAU Specific Grant dan Otsus yang terdiri dari kegiatan 1. Melaksanakan identifikasi awal, pengumpulan data dan pemetaan sumber dana dari aplikasi SIPD. Kegiatan 2. Menyusun format instrumen sumber dana sebagai bahan desk. Kegiatan 3. Menyiapkan jadwal desk pengisian sumber dana DAUSG dan Otsus. Milestone 4. Terwujudnya penyampaian informasi penyusunan sumber DAUSG pada 4 SKPD yang terdiri dari kegiatan 1. Melaksanakan rapat dengan pejabat pada 4 SKPD. Kegiatan 2. Melaksanakan pembahasan bersama pada pimpinan SKPD dan staf internal untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh sumber dana umum, spesifik grant, dan Otsus. Kegiatan 3. Melakukan penginputan sesuai format oleh Kasubag program. Kegiatan 4. Mengumpulkan data hasil penginputan Kasubag perencanaan. Milestone 5. Terwujudnya pelaksanaan Des Penganggaran Terpadu Sumber DAUSG dan Otsus 4 SKPD yang terdiri dari kegiatan 1. Menyusun alur Des untuk pembahasan kegiatan. 2. Melakukan pembahasan sesuai dengan format. Kegiatan 3. Membuat berita acara. Milestone 6. Terwujudnya penginputan data hasil Des Penganggaran Terpadu dalam penyusunan sumber dana yang terdiri dari kegiatan 1. Membuat jadwal penginputan pada aplikasi SIPD. Kegiatan 2. Melakukan penginputan sumber dana. Kegiatan 3. Melakukan pengumpulan data hasil penginputan. Kegiatan 4. Melakukan validasi data. Kegiatan 5. Melakukan review oleh APID. Milestone 7. Terwujudnya monitoring dan evaluasi yang terdiri dari kegiatan 1. Monitoring pelaksanaan. Kegiatan 2. Evaluasi pelaksanaan. Kegiatan 3. Menyusun rencana tindak lanjut. Terima kasih sudah bisa hadir di ruang rapat ini. Hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka pemaparan tentang pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama oleh Bapak Dewanta Agung SE. Oleh karena itu, sebentar lagi Bapak Dewanta akan memaparkan tentang klinik anggaran yang merupakan proyek perubahan dari Bapak Dewanta. Oleh karena itu,
waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Dewan. Terima kasih Pak Subah selaku moderator. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kaban, Pak Asep, klinik anggaran saya, materi saya untuk praktek ataupun aksi perubahan PKA Angkatan 1 BPSDM Provinsi Papua Barat tahun 2025 telah selesai. Pertama, saya mau menjelaskan terkait apa itu klinik anggaran dan capaian serta manfaatnya. Pertama, klinik anggaran disusun dalam rangka mengatasi permasalahan penyusunan DAU spesifik grant dan dana otonomi khusus Papua Barat. Kenapa demikian? Dikarenakan penyusunan DAU SG di beberapa OPD masih belum tepat, sehingga antara pelaporan di perencanaan dan pelaporan di keuangan terjadi miss. Miss ini terjadi dikarenakan operator penginput di masing-masing OPD salah memilih sumber dana. Dia anggap itu DAU umum yang bebas peruntukannya, sementara itu adalah DAU yang spesifik grant atau telah diatur peruntukannya. Pada saat pelaporan yang dilakukan oleh akuntansi dan pelaporan yang dilakukan oleh Bapeda terjadi miss. Penarikan data yang dilakukan oleh akuntansi berbeda dengan data yang disusun oleh Bapeda. Hal ini yang kami bidang anggaran mengambil titik tengah supaya hal itu tidak terjadi. DAU SG sudah selesai dan ada ditemukan beberapa yang belum tepat, terutama di dinas pendidikan dan di kesehatan. Yang kedua, terkait dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus Papua Barat baik dari 1% atau 1,25 dan DTI masih terjadi selisih antara perencanaan dan penginputan di RKA. Hal ini sama seperti DAU SG. Sampai sekarang data dari provinsi belum selesai dilakukan validasi, sehingga laporan saya ini laporan sementara belum selesai, tapi sudah termapping terjadi kesalahan pemilihan sumber dana otsus. Manfaat dari klinik anggaran adalah mengidentifikasi permasalahan pertama sehingga diketahui, kemudian syarat salur bisa tepat waktu dan tepat guna. Makanya klinik anggaran ini adalah DEX penganggaran terpadu khusus sumber dana DAU, SG dan otonomi khusus. Kalaupun kedepannya klinik anggaran ini dibuat secara online, itu sangat mudah. Jadi ditarik dari database, dikasih barcode, ada tutorial cara penginputan, terus dari OPD ke OPD lain cuma dikirim barcode-nya saja, biar mereka scan sendiri langsung otomatis masuk. Nah, tinggal nanti OPD mana yang mau dibuat, kita tinggal tambahkan di situ. Misalnya di situ database-nya mau ditambah klinik anggaran khusus untuk monitoring DAP, itu bisa ditambah. Mau monitoring gaji, itu bisa ditambah. Ke depan kalau penarikan datanya bisa langsung ditarik dari SIP penatausahaan, lebih sempurna lagi. Jadi data antara mulai dari RKA, DPA sampai dengan pencairan sisa pencairan itu bisa tercover di satu barcode. Jadi kelebihan barcode ini memudahkan cara kerja OPD. Jadi langsung klik, kita begitu tarik. Saat ini kita menyusun RKA perubahan. Di saat itu juga dia bisa tahu, oh ini saya fokusnya di mana. Jadi ini mempermudah untuk mengidentifikasi penginputan yang telah dilakukan oleh OPD. Jadi dengan hal ini kita bisa tahu antara sumber dana yang harusnya A atau otsus atau DAU itu langsung termapping permasalahan. Jangan sampai
kita input harusnya DAU, OPD input DAP. Nah itu nanti ujungnya di Perben bermasalah. Apa yang jadi permasalahannya? Pada saat pencairan dan pelaporan terjadi miss, terbaca bahwa di SIKD Kabupaten Teluk Bondama menggunakan dana DAP untuk membayar DAU atau sebaliknya. Ini yang perlu kita cegah masalah itu. Dengan aplikasi ini atau barcode lah, saya sebut barcode itu untuk mengidentifikasi. Sekian dari saya, bagaimana Pak Pasek, dari teman-teman ada pertanyaan? Ini barcode. Jadi begitu di scan barcode ini langsung otomatis masuk ke aplikasi. Aplikasi namanya Google Sheet. Coba sini klik data klinik anggaran seperti apa. Data klinik anggaran yang kita ambil ini adalah data klinik dari database SPD tahun 2025 atas. Bawahnya lagi. Ya, ini kita pakai Google Drive. Buka. Ini database lampiran 5. Jadi ini database menyangkut mulai dari kode urusan, nama urusan, kode SKPD, nama SKPD, sampai dengan pemaketan, sampai dengan total kami. Jadi ini mempermudah kita untuk kerja sebenarnya. Ini yang database SPD RI yang kita pakai di rekapan penganggaran. Semua terbaca. Jadi tinggal kita mempermudah OPD untuk langsung tertarik data otsusnya mana, sumber data otsusnya mana. Itu nanti ada. Pendidikan dalam contoh pendidikan kelurahan otsus. Oke. Ini langsung tertarik begini. Kasih ke kanan. Termasuk sumber dananya langsung dia tersusun seperti itu. Jadi ketahuan. Nanti tinggal kita compare dengan data dari Bapeda. Betul nggak tahunnya mereka ini kelurahan mendapatkan 50 juta otsusnya? Coba kelurahan dari OSG-nya udah betul belum? Kiri. Berapa jumlah kekanannya? 200 juta sudah pas. Karena saya tahu kelurahan mendapatkan SG ini 200 juta yang peruntukannya untuk kelurahan. Nah, tinggal nanti kita cek sesuai nggak peruntukannya. Nanti dibuat formatnya, laporannya. Jadi sekian Pak dari saya untuk menjelaskan. Oke, baik teman-teman, sebelum Bapak kasih kesempatan untuk semua teman-teman. Terima kasih untuk Pak Dewo yang telah dalam aksi perubahannya membawa tentang klinik anggaran. Ini kalau Bapak tarik kesimpulan yang melatar belakangi ini awalnya dari pembagian sumber dana yang dari Bapeda. Itu dia akan berdampak ketika kita dalam proses ini pengalaman yang terjadi dalam proses akhir tahun. Masih ada sumber dana yang membentang besar, masih ada yang memang minim sekali. Akhirnya kita mutasi ini terjadi sampai keterkaitan dengan kita pelaporan keuangan di 2 tahun terakhir. Ini masalah ini. Jadi dari awal waktu Bapeda bagi pemetaan sumber dana itu kita pernah rapat di BPKD. Itu Bapak pernah pertanyakan kenapa kita keuangan, sekuan, sekretariat bisa dapat sumber dana otsus, sedangkan kita urusan umum. Otsus dia harus didapat oleh OPD yang urusan pilihan yang wajib seperti pendidikan, kesehatan. Tapi kita di keuangan ini terlebih di OPD sektor itu otsusnya paling besar. Itu dipakai untuk perjalanan dinas semua. Padahal otsus kan tidak bisa. Jadi setelah Bapak ikut aplikasi mini aplikasi kalau Bapak bilang, ini akan membantu kita dalam pemetaan sumber dana nanti supaya pada saat proses pencairan kita tidak setengah mati. Ini perlu sekali. Ini pengalaman yang terjadi yang saat ini kita hadapi adalah
dana otsus sampai sudah di semester pertama belum disalurkan. Ini belum. Ini karena pelaporan yang belum tepat. Ini ada di OPD. Keterlambatan laporan di OPD ini disebabkan oleh apa? Yaitu kurang sumber daya manusia, kalau Bapak ikut. Terus kurangnya fasilitas teknologi informatika dengan jaringan apa segala macam, kadang-kadang mengirim laporan gangguan, terus koordinasi antara OPD yang belum optimal. Kita dari tim baik di akuntansi, di anggaran selalu sampaikan ke OPD laporan keuangan harus bukan laporan keuangan saja, tapi laporan otsus, laporan data, bagi laporan itu harus tepat. Kita lambat di situ koordinasi antara OPD. Jadi kalau bisa, kalau memang Bapak ikut saya klinik mini ini sangat membantu kita. Kalau bisa bidang anggaran bisa lihat ini, bisa pakai. Maksudnya di samping tugas pokok kita yang besar, coba lihat ini pelan-pelan tuh, untuk meminimalisir proses penginput bukan. Biar terakhir pada saat proses pencairan itu setengah mati. Kadang-kadang karena begini, OPD dan juga kadang-kadang pintar. Bapeda sudah bikin pemetaan seperti ini, nanti mereka lihat ikuti posisikan seperti ini, mereka kadang-kadang berubah data sendiri. Mereka lupa sumber dana, Pak. Itu kalau kita di bidang penganggaran tidak teliti, nanti kita proses saja begitu. Nanti pada saat mau pelaporan baru kita setengah mati pelaporan. Jadi mudah-mudahan terima kasih Pak Dewo dengan aksi perubahan ini kiranya dapat menjadi masukan bagi kami di keuangan, khususnya di bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan bidang akuntansi, karena dia keterkaitan dari proses penata usaha sampai ke pelaporan dan pengelolaan. Mungkin itu saran dari Bapak atau masukan dari Bapak. Terus kalau saran itu, iya itu saja mungkin dari Bapak itu saja. Pada kesempatan ini mungkin Bapak sampaikan mungkin ada masukan dari Pak Sekretaris, Pak Kadis Perbendaharaan, dan teman-teman semua. Terima kasih waktu diberikan selamat pagi semua. Dari kami cuma saran saja untuk aksi perubahan di pendidikan ini teks penganggaran terpadu. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dewo, makanya itu bisa jadi masukan buat kita melangkah di tahun ini, tapi juga menjadi sebuah harapan untuk membawa sebuah pengaruhan dan kita semua baik dari bidang hasil, perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan kami di sekretariat.